Pria itu mengangkat muridnya tinggi-tinggi. Hanya karena muridnya tidak bisa melepaskan obsesi dalam hatinya. Dia mengerahkan segalanya untuk membantu muridnya membalas dendam. Segera setelah kehabisan tenaga, pria itu menjadi lemah. Sebelum meninggal, dia memberikan lencana pemimpin kepada dirinya, agar seluruh sekte Shenwu menjadi pembantu pemuda itu. Ternyata 20 tahun yang lalu, hanya karena ayah pemuda itu memiliki 5 buku Taiji, dia dikhianati oleh saudara baiknya. Untuk memaksa ayahnya menyerahkan rahasia, pria itu tidak hanya menjadikan mereka sebagai sandera, tapi juga berniat mempermalukan ibunya di depan umum. Tolong berhenti. Melihat istrinya tak tahan dihina dan memilih bunuh diri, ayah yang penuh amarah itu meledak total. Cobalah yang terbaik untuk menyelamatkan saudara laki-laki dan perempuan mereka. Tapi segera pihak lain akan mengejarnya. Mengetahui bahwa dia tidak bisa melarikan diri, ayahnya menyembunyikan Wu Peu pada bocah itu. Beritahu putramu untuk merawat adiknya dengan baik. Untuk mendapatkan waktu anak-anak untuk melarikan diri. Pada saat ini, dia bertekad untuk mati. Saya ingin merobek Jiuhu. Benar. Guru, ayo. Cepat pergi. Untuk mencabut akar masalah, pria itu melemparkan dart. Hasilnya tepat mengenai punggung gadis itu, menyebabkan saudara kandung itu terjatuh bersama dari tebing. Keesokan harinya, anak laki-laki itu kebetulan ditemukan oleh ketua SHNWMN. Namun ketua tersebut tidak melihat saudara perempuannya. 20 tahun kemudian, di bawah bimbingan yang cermat dari master, pria muda itu telah memahami arti sebenarnya dari peta Tai Chi. Sekarang sang guru telah meneruskan kerja keras selama beberapa dekade. Jadi guru yang terhormat dimakamkan. Dia turun gunung untuk membalas dendam. Tapi saat dia memasuki pasar untuk memakan restoran mie pertamanya, beberapa gangster yang serakah untuk keindahan pemilik restoran mie tidak hanya sengaja menghancurkan dan menghancurkannya. Ingin membuat kesalahan. Niu, aku lihat kamu cantik. Malam ini, bagaimana kalau menemani kami? Tunggu aku. Pemuda yang berhasil mengusir preman tiba-tiba menyadari bahwa di lengan gadis itu ada tanda bulan sabit yang persis sama dengan adiknya. Namun ketika dia menyebutkan identitasnya, gadis itu tidak mengakui bahwa dia memiliki seorang kakak laki-laki. Tapi untuk membalas kebaikan pemuda yang baru saja membantu, ditambah lagi gadis itu melihat dia membawa barang bawaan. Dia mengundangnya untuk tinggal sementara di rumah kosongnya. Sementara itu, pemuda itu ingin memastikan identitas gadis itu lebih lanjut. Jadi dia mengikuti gadis itu kembali ke tempat tinggalnya. Namun, baru saja dia duduk, suara ayah gadis itu terdengar dari pintu. Ayah menegur gadis itu karena membawa pria asing pulang. Meskipun gadis itu mengatakan bahwa pria itu baru saja menyelamatkannya, pria itu tetap bersikeras bahwa pemuda itu tidak berniat baik. Setelah dihina oleh pria itu, pemuda itu dengan bijak pergi sendiri. Pria itu sengaja mengusirnya, karena takut dia terkait dengan musuhnya. Namun, pemuda itu baru saja pergi tidak jauh. Sebelumnya, preman yang pernah dia ajar sudah datang. Anjing sialan mana kamu? Suruh dia keluar dan temui aku. Kalian siapa? Ayah, mereka adalah orang Jepang. Hari ini mereka menghancurkan warung mie saya. Apakah yang dikatakan putriku itu benar? Ulangi sekali lagi. Biarkan bajingan ini keluar dan marah padaku. Itu adalah langkah pertama Anda. Selain itu, Brother Feng tidak ada di sini sekarang. Hahaha. Jika saya tidak pergi, saya akan menembak Anda ayah dan anak Anda dulu. Apa yang ingin Anda lakukan? Gadis dari kerajaan panjang ini terlihat seperti air. Kami memiliki begitu banyak saudara. Kami semua datang untukmu, bro. Aku takut tubuh kecilmu tidak bisa menahan semua ini. Hahaha. Nona, aku bisa memberimu satu kesempatan. Asalkan kamu bisa menemukan anjing brengsek itu untukku. Aku bisa mempertimbangkan untuk menjadikanmu pacarku. Kedepannya, kamu dan ayahmu bisa menikmati kemewahan. Kak Feng sudah pergi. Saya juga tidak tahu dia di mana. Yang bisa dikatakan semua tentang perang melawan narkoba. Ayo, tunjukkan muka mereka. Ayah. Papa. Ada apa denganmu? Ayah, kamu baik-baik saja. Saya akan memperkenalkan kalian. Ini adalah murid termuda dari Yang Tongde, San Gong. Mereka berdua ikut serta dalam perjuangan untuk negara kita. Mereka juga yang membantu saya dalam kerjasama kita kali ini. Hahaha. Tuan Ular,
Kakak-kakak senior saya sedang dalam perjalanan. Tapi apakah Cacat ini adalah orang yang Anda sebut jagoan? Dia bukan anak yang memukul saya. Anak yang memukul saya saat ini belum ditemukan. Namun orang tua ini masih memiliki sedikit kemampuan. Bukankah ini Leng Mian Tangsheng yang terkenal di seluruh dunia? Mengapa kita bertemu lagi? Leng Mian Tangsheng yang bersenandung. Ishida Sensei. Ini adalah Master Sinikuan yang terkenal. Itu adalah tokoh perwakilan dari seni bela diri nasional Kerajaan Naga. Hanya saja saya kalah dari Tai Chi Tuan saya 10 tahun yang lalu. Sekarang kaki ini tidak hanya tidak berguna. Organ internal adalah cedera serius. Nama keluarga saya adalah Tang, kata. Kenapa setelah bertahun-tahun tidak bisa menemukan jejakmu? Ternyata kau hanya bertahan hidup di sini. Hahaha. Ternyata seperti ini. Bahkan Yang Chongde pun rela bergabung dengan negara kita. Sementara kamu, seorang yang telah kalah. Apa yang kau miliki untuk menandingi aku? Ah, kau adalah pengkhianat. Kau tidak layak lagi menjadi orang yang penting. Saya mendengar bahwa Anda adalah Ishida berbohong padanya. Bahkan 5 pedang yang mengikis tulang naga. Itu sialan. Ayah. Anda dinonaktifkan. Berani bertarung dengan kami. Aku akan membiarkanmu melakukannya. Biarkan Anda melakukannya. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Ketika meminta bantuan, harus ada sikap yang tepat. Jangan cari mati, ya. Ini bukan untuk mengajarkanmu apa itu penyesalan. Berhenti. Ini adalah wilayah orang-orang Longguo. Apa yang kalian lakukan ini? Apakah tidak ada hukum? Betul, betul. Apakah ada hukum raja? Apakah ada hukum raja? Apakah Anda tahu apa itu Wang Bao? Ah. Tidak ada yang mengganggu pertunjukan guru lagi. Apa yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya dengan putri saya. Apa yang ingin Anda datangi untuk saya? Aku belum cukup bermain. Sekarang juga. Segera berlutut di depan saya. Ulangi 10 kali. Seni bela diri dari Long Tou tidak sebanding dengan Hakidu dari pulau itu. Kau bermimpi. Keributan di sini menarik perhatian pemuda yang baru saja pergi. Kemudian dari percakapan orang-orang ini, pemuda itu ternyata mengetahui bahwa pria itu adalah ayah kandung Gu Jiao. Gu Jiao. Saudaraku Lu, aku melihat putramu sangat tampan. Jika dia dewasa, pasti akan menjadi pria yang luar biasa. Kebetulan aku memiliki seorang putri. Bagaimana jika kita mengatur pernikahan antara kedua keluarga? Apa pendapatmu? Saudaraku, jika benar-benar memiliki niat seperti itu secara alami akan lebih baik. Kemudian kami akan merencanakan kontrak pernikahan antara kedua keluarga sesudahnya. 100 tahun keberuntungan. Paman Tang, kepala keluarga Lu Tiancheng, adalah teman keluarga saya. Dia berbicara hati-hati dengan Yang Tongde. Tapi kebaikan yang akan membayar kebencian. Menghancurkan seluruh keluarga Lu. Saya hanya benci tidak memiliki kemampuan ini. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Dedikasikan kuburan untuk keluarga Lu. Apakah kamu tidak mendengarnya? Anda tidak punya kesempatan. Karena Anda akan mati di sini. Anda akan membunuhnya dulu. Itu sangat membosankan. Biarkan dia menonton di sini. Bagaimana dia bisa mempermainkan istrinya hingga mati? Hahaha. Tuan dunia. Atau kamu memang memikirkan segalanya dengan baik? Sekarang aku tahu betapa bodohnya kamu. Aku lihat kamu masih punya keberanian untuk mengganggu guruku. Seni bela diri di negara ini memang begitu sampah. Tai Chi bertemu dengan kita, serangan bersama. Begitu tidak berdaya. Selanjutnya, lihat bagaimana saya bermain. Hahaha, jika kamu berani mengganggu putriku, saya akan membalasmu bahkan jika saya harus mati. Apa aku harus takut padamu? Aduh. Cepat bawa Tuan Dunia ke rumah sakit. Aku belum mati. Lihat itu. Itu anjing itu. Di pertandingan berikutnya, aku akan mengkuliti dia. Mengambil urat-uratnya. Saya ingin dia mati. Paman Tang, saya menggunakan kekuatan internal saya untuk sementara menstabilkan cedera Anda. Ini adalah krim intermiten bawaan. Gunakan untuk melamar selama 774 hingga 49 hari. Lex Anda secara bertahap dapat kembali normal. Tanganku.
Tangan saya tidak rusak, kan? Ini bagaimana mungkin? Uh. Apa? Ini bagaimana mungkin? Nak, kamu sebenarnya siapa sih? Saya adalah orang lama Anda. Nak, kamu menyerang Tuan Sitian. Berani bicara sembarangan. Aku akan menghabisimu. Hati-hati. Paman Tang, aku akan sementara menstabilkan luka yang kau alami. Ini adalah salep penyambung bawaan. Gunakan ini oleskan selama 79 hari. Keempat anggota tubuhmu akan secara bertahap pulih menjadi kondisi normal. Tanganku bukan sudah rusak. Ini tidak mungkin. Katakan apa? Ini tidak mungkin. Anak muda, kamu sebenarnya siapa? Saya adalah kenalan Anda. Anak muda, beraninya kamu mengeluarkan kata-kata sembrono di depan Tuan Sitian. Aku akan memusnahkanmu. Hati-hati. Kek. Tidak apa-apa, sudah sia-sia merawat kalian. Kalian sekumpulan sampah. Kamu hanya orang dari pulau kecil. Siapa yang memberi keberanianmu? Berani mengacau di wilayah negeri naga saya. Kalau kamu ingin mati, saya akan kabulkan. Berhenti, orang ini adalah orang dari pulau kecil. Kekuatan di belakangnya sangat besar. Jika kamu membunuhnya, akan mendatangkan masalah untuk dirimu sendiri. Apa yang kamu lakukan tidak sebanding. Tuan Tang, kamu mengambil risiko demi keluarga Lu. Demi membalas dendam untuk mereka. Kini jatuh pada kondisi seperti ini. Apakah itu sepadan? Apa maksudnya? Jangan-jangan. Kamu adalah dari keluarga Lu? Benar. Ayahku mengawasi Lu Tiancheng. Tuan Tang, anak yang tidak berbakti, Lu Feng, sudah kembali. Kamu adalah Feng Er, kamu belum mati. Anda masih hidup. Saudara Luya, saya melihat bocah yang tampan itu tegak. Saat Anda dewasa, Anda pasti akan menjadi pria yang tampan. Saya kebetulan memiliki seorang putri. Apa pendapat Anda tentang pernikahan kami? Saudara, jika benar ada niat ini, maka itu tentu sangat baik. Baiklah, nanti kita akan menyusun surat pertunangan untuk kedua keluarga. Untuk jodoh seumur hidup. Tuan Tang, Lin Kuan King memang benar-benar lembut dan menawan. Kegagalan. Sayang sekali, putri kecil saya tidak beruntung. 20 tahun yang lalu dia sudah tidak ada di dunia ini. Dia adalah anak angkat yang saya bawa pulang. Sayang sekali, orang yang bernama Chen itu berhasil melarikan diri. Kalau tidak, keluarga Tang sudah punah. Mencari mati ya. Tuan Tang, saya kembali kali ini untuk mencari Yao Tongde. Anda tenang saja. Keluargamu dan keluargaku akan menghitung semua dendam baru dan lama dengan Yang Tongde. Sungguh dendam baru dan lama yang hebat. Anak muda, kau punya keberanian besar. Kalau begitu, aku ingin melihat apakah kau benar-benar memiliki kemampuan itu. Aku adalah pemimpin dari pusat bela diri King Yun di Jiangzhou, Hongzun. Aku juga adalah murid utama dari Master Yang Tongde. Semua ini adalah saudara-saudara muridku. Tidak bagus. Yang Tong yang mendapatkan magang itu. Apa yang harus dilakukan? Tidak apa-apa, saya akan menemukannya. Karena mereka ada di sini sendiri. Itu menyelamatkan saya dari membuang-buang energi saya. Tetapi, anak laki-laki, Anda melakukan semuanya. Sang Guang adalah saudara laki-laki junior saya. Kami seperti saudara. Itu adalah kejahatan yang tidak dapat Anda dihukum jika Anda menyentuhnya. Anda benar-benar berani membunuh Tuan Ishida. Nah, apakah kamu tidak sabar? Tidakkah Anda berpikir bahwa masyarakat ini adalah yang terkuat? Mereka tidak memiliki kemampuan. Maka hanya bisa terbaring di tanah.
Hina seperti semut. Menerima hukuman dari yang kuat. Kamu. Itu kenyataan. Asap ini akan sulit dihadapi. Mereka adalah asosiasi seni bela diri terbesar di pulau. Pulau yang kecil dan tak berarti. Saya hanya tahu ada sebuah kalimat yang mengatakan, siapa yang melawan negara naga kami? Meskipun jauh, pasti akan dihukum. Paman Tan selama bertahun-tahun. Melihat orang-orang ini menjilat seorang pejuang negara. Mereka sudah kehilangan keberanian sebagai orang negara naga. Baiklah, Xiao Feng. Kamu masih punya harga diri. Karena mereka sudah bersedia tunduk pada In Mo Hui. Itu pengkhianat. Tidak layak disebut seorang prajurit. Nak, tolong minta kematian untukku. Ah. Ini adalah tujuan Hong Dun dan yang lainnya sangat dipengaruhi oleh Yang Tongde. Memiliki judul Yao Bazi. Pelajari beberapa keterampilan unik dengan jalan napas. Hampir bisa berkuasa di Jiangzhou. Kau benar-benar membuat Tang Bo terkejut. Aku akui kau memiliki beberapa keterampilan. Saudaraku tidak akan mampu melawanmu. Memang bukan lawanmu. Kalau begitu, kenapa masih diam? Ayo serang bersama. Mereka sudah tidak bisa bergerak. Bocah nakal, apa yang kamu lakukan? Bocah nakal, aku mengaku kamu punya sedikit kemampuan. Tetapi hari ini kamu harus mati. Jangan, menantu. Cepat ambilkan pedangku, tidak perlu. HMPH. Mereka hanya pantas mendapat ini. Anak, kamu mencari mati. Ayo. Taiji tidak menyebut jejak awan. Gerakan yang sangat unik. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Anak ini masih muda sudah menguasai teknik Taiji. Dengan waktu. Itu tidak bisa diterima. Hari ini pasti membunuh. Membantai dengan cepat. Di mana Kak Yang Tong? Tidak mau bilang, ya. Anak buahmu sudah kutumpas semua. Kalau tidak bilang, aku akan menghancurkan jantungmu. Saya bilang. Beberapa hari yang lalu pergi ke pulau. Bernegosiasi tentang aliansi seni bela diri di pulau itu. Saya tidak tertarik dengan ini. Dia akan kembali kapan? Setidaknya masih butuh 2 hari. Kong, apa yang saya katakan itu benar. Beri saya ampun. Kembali dan beritahu Yang Tongde. Putra Lu Tiancheng Lu Feng kembali untuk mengumpulkan hutang. Biarkan dia mencuci lehernya dan menunggu. Xiao Feng, Anda adalah anak berusia 3 atau 5 tahun saat itu. 20 tahun telah berlalu. Saya tidak berharap Anda tumbuh begitu cepat. Bahkan kekuatan puncak ayah Anda mungkin tidak sebagus Anda. Terima kasih Paman Tang atas pujian Anda. Sebenarnya, saya bertemu dengan seorang mentor. Dia yang mengajari saya untuk memahami arti sebenarnya dari Tai Chi, saya hamba. Dia juga menggunakan esensi seumur hidupnya untuk membantu saya memasuki Tao dengan seni bela diri. Ini hanya kasihan. Dia sudah mati. Mengapa? Itu sangat disayangkan, benar. Saya ingat saudara Tian Cheng punya seorang putri. Kenapa? Dia tidak bersama Anda? Sejujurnya, adik perempuan saya, Qiuling, sudah hilang selama 20 tahun. Saya kembali kali ini untuk membalas dendam. Dan juga untuk mencarinya. Ada apa dengan Xiao Feng? Kamu baru saja bilang bahwa Yisin bukanlah putri kandungmu. Iya, Pak Tang. Meskipun aku kehilangan putri di tahun-tahun awal. Tapi Yisin tetap bisa dibilang sebagai putriku. Dia tetap bisa memenuhi janji pernikahan yang lalu. Kalau kamu tertarik padanya, aku akan segera menghubungi orang untuk mengatur pernikahan kalian. Ayah. Tuan Tang, saya bukan maksud seperti itu. Saya ingin bertanya tentang Yixing. Ternyata seperti itu, ya. Dulu saya mendengar kabar bahwa saudara Tian Cheng mengalami kesulitan. Saya pun mengerahkan kekuatan keluarga Tang untuk mencari Yang Tongde. Siapa sangka dia malah bersekongkol dengan semua aliran seni bela diri lainnya di Kyoto. Keluarga-keluarga terkenal, apapun itu. Seni bela diri lainnya di Kyoto ternyata sudah dibeli olehnya. Bagus. Lagi pula keluarga Lu adalah yang terbaik di Dragon Kingdom. Satu buku Taiji Wupeu benar-benar tak tertandingi. Siapapun ingin memilikinya. Kekuasaan saya terbatas. Menyebabkan keluarga Tang hancur. Tak disangka, Anda mengorbankan begitu banyak demi keluarga Lu kami. Sungguh, Anda telah berjuang keras.
Ini semua adalah yang seharusnya saya lakukan. Saya menemukannya di tepi sungai saat saya terdesak. Tepi sungai mana? Xiao Fang. Ada apa denganmu? Saya dan Qiulin terpisah di tepi sungai. Han Muguo, apakah kamu mengatakan bahwa Yisin itu tidak mungkin? Saya menemukan Yisin di tepi sungai di Jiangzhou. Jiangzhou berjarak ribuan mil dari Kyoto. Mereka pasti bukan orang yang sama. Lalu bagaimana menjelaskan tanda lahir di tangannya ini? Kak Feng, saya cukup nakal waktu kecil. Tubuh saya penuh dengan bekas luka seperti ini. Tidak apa-apa, Xiao Feng. Saya mengerti perasaanmu. Jika kamu benar-benar khawatir, saya akan melakukan tes paternitas dengan Yisin. Hasilnya akan terlihat jelas bagi saya. Baik. Hong Sun dan yang lainnya mengalami kekalahan total. Tidak hanya itu. Bahkan menggunakan formasi ular liar 8 bendera pun tidak ada pengaruhnya padanya. HMPH. Seorang keturunan Lu juga ingin membalas dendam padaku. Kalian pulang dulu. Aku akan segera kembali ke Longguo. Tuan Matsui, Anda sudah datang. Saya mendengar apa yang kalian bicarakan tadi. Pewarisan Taiji Wu Pu telah ditemukan. Benar, bocah bernama Lu itu adalah keturunan keluarga Lu di ibu kota. Menurut laporan orang-orang kami, dia menggunakan metode Tai Chi, dan kekuatannya sudah mencapai puncaknya. Bagus. Bagus sekali, Yang Mulia memerintahkan kami untuk sepenuhnya mengintegrasikan seni bela diri Dragon Brother. Untuk mencapai tujuan menggerogoti mereka dari dalam. Kami telah mendapatkan 32 jenis metode bela diri dari Dragon Country seperti Xing Yi Quan, Wing Chun, dan Leg Kick. Saat ini hanya tinggal tarian Tai Chi yang paling kuat belum kami dapatkan. Yang San. Jika kamu ingin bergabung menjadi warga negara kami, kamu perlu berusaha lebih keras. Tuan Matsui, tenang saja, saya pasti akan berusaha 2 kali lipat. Untuk segera menjadi penari yang terhormat. Baiklah. Anak muda bisa diselamatkan. Beritahu Hong Sun. Anak itu bukan pejuang yang baik. Biarkan departemen yang berkuasa berurusan dengannya. Halo Nona Tang. Saya Hong Sun dari Qingyun Martial Arts Hall. Kami sudah bertemu. Sekarang ayahmu ada di sini bersama kami. Kalian telah menangkap ayahku. Jangan terburu-buru. Ayahmu ada di tangan kami. Tahu kenapa kami membebaskanmu? Lihat di meja teh di ruang tamu. Apa ini? Tenang saja, dia masih sangat berguna bagi guru kami. Kami tidak akan membunuhnya begitu cepat. Jika kamu tidak ingin ayahmu celaka, masukkan dia ke dalam air. Biarkan anak bernama Lu itu meminumnya. Jangan harap itu tidak mungkin. Aku hanya memberi kamu waktu 2 jam. Tunggu kabar baik darimu ya. Selain itu, jangan biarkan anak bernama Lu itu tahu. Kalau tidak, saya tidak bisa menjamin akibatnya. Ada apa, Kak Feng? Saya ada sesuatu yang ingin saya katakan, Huo Bao. Yisin. Kalau kamu tidak ingin berbicara, saya akan mencari Unsletang. Kak Feng, ayahku sakit. Dia perlu istirahat. Jangan kita ganggu dia. Sakitnya ini pasti efek samping dari salep yang saya berikan padanya. Saya mau lihat dia. Hei, Feng Ge. Ayahku sudah tidur. Kau kan mau melakukan tes hubungan darah? Kita pergi sekarang juga. Tapi Paman Tang, ayahku sudah tidur. Ayo kita pergi. Tuan, laporan penilaian Anda akan segera keluar. Tapi saya tidak berharap kita memiliki hubungan darah. Apa yang kamu katakan? Tidak ada apa-apa. Kak Feng, saya mau menerima telepon. Rekan itu tidak bersalah. Tolonglah, lepaskan dia. Baiklah. Jika kamu masih tidak kooperatif, kami tidak bisa menjamin akibatnya.
Apakah laporan penilaian Feng Ge sudah keluar? Kamu pasti haus. Minum segelas air. Feng Ge, asal kamu melakukan seperti yang saya katakan, kita tentu akan memperlakukan orang bernama Wang ini dengan baik. Tapi jika kamu tidak bekerja sama, saya akan membunuhnya. Tidak ada masalah. Saya sedang berpikir apakah kita benar-benar memiliki hubungan darah. Apa kamu tidak ingin saya menjadi kakakmu? Tidak, tidak. Hanya saja jika kamu benar-benar saudaraku. Maka selain ayahku, kamu adalah satu-satunya kerabatku di dunia ini. Bagaimana ini? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang harus dilakukan? Tuan, hasil pemeriksaan Anda sudah keluar. Terima kasih. Cepat sekali ya. Perkenalan diri. Saya adalah Kapten Jenderal Juesi dari Jiangzhou. Han Ming, kami akan melaporkan kamu karena diduga melakukan penganiayaan. Kasus ini parah. Mari ikut kami sebentar. Penganiayaan. Kamu bicara tentang kejadian kemarin, kan? Gadis kecil. Di sini bukan tempatmu untuk bicara. Ayo pergi, nak. Jangan khawatir, bukankah itu hanya pengadilan? Aku akan keluar dalam setengah jam. Setengah jam? Kau bercanda dengan aku, ya? Kau sudah membuat masalah besar. Ayo, pimpin aku. Tunggu. Ya. Tuanku. Orang-orang dari pengadilan ingin menangkapku. Di sini ada apa? Tuanku Jiang, Lord Jun dari desa Jing. Orang-orang dari pengadilan berani menyerang tuanku. Segera ikut aku. Saya ingin melihat siapa yang punya keberanian sebesar ini. Saya pikir orang-orang dari negara naga ini semua lemah. Tidak disangka, kau yang tua ini masih cukup kuat. Ketua Ishida, yang Anda katakan itu. Tapi orang ini pasti punya batas. Saya ingin melihat sampai kapan orang tua ini bisa bertahan. Tuhan Kuil. Tang Yisin ada di sini. Sungguh dengung. Mengapa Yisian datang? Bingung. Bingung. Tang Yisin apakah wanita di Longguo yang membunuh Sanlang, kan? Biarkan dia masuk. Ayah. Yisin. Kenapa kamu datang? Ini apa? Kamu ini menjebak diri sendiri. Ayah, kamu sekarang sudah jadi begini. Bahkan Kak Feng juga ditangkap orang mereka. Aku tidak bisa membiarkan kalian begitu saja. Xiao Feng juga mengalami masalah. Benar, saya akan memberitahumu. Di dalam pengadilan ada orang kita. Bahkan saudara muridku, San, juga sudah pergi. Saya rasa pada saat ini anak itu, walaupun tidak mati, pasti sudah hancur. Hahaha. Saya mohon kepada kalian. Semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahanku. Kalian bisa langsung menghadap saya jika ada yang ingin disampaikan. Tolong, lepaskan ayahku dan kakak Feng. Memohon padaku tidak ada gunanya. Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah kakak Shitani Saburo, Shitani Jiro. Dia juga adalah wakil ketua Yurigumi. Kalian telah membuat masalah besar. Semua ini tergantung pada keputusan ketua Shitani. Bagus, bagus. Gadis bunga dari negeri naga memang punya pesona. Di negeri kalian ada pepatah kuno, mati di bawah bunga peoni. Menjadi hantu juga berkelas. Hancur. Kak Pik, di mana kamu? Apakah benar seperti yang mereka katakan, tidak ada harapan sama sekali? Anak muda, kamu tahu siapa yang mengundangmu ke sini? Siapa? Ini aku, anak muda. Kok kita bertemu lagi? Kau sudah membuatku kehilangan 8 orang. Saudaraku, bukankah kau cukup hebat? Kok bisa begini? Hahaha. Ternyata kalian satu kelompok. Hahaha. Bagus. Master Hong dari Pusat Seni Bela Diri Qing Yuan mengajarkan beberapa gerakan kepadaku. Kau berani mengganggu Master Hong? Pengawasan ada di tanganku. Kau tidak akan mati, tapi akan merasakan sakitnya. Jangan buang-buang waktu dengannya. Anak ini terlihat sedikit bingung. Tapi hari ini kita akan menyerangnya di tendon tangan dan kakinya. Aku lihat dia tidak bisa membedakan apapun lagi. HMPH.
Ini adalah wilayah pengadilan. Apakah kalian yakin? Lalu kenapa? Sekarang hanya ada kita bertiga. Hehehe. Ah. Aku lupa memberitahumu. Ruang ini telah diperlakukan dengan akustik khusus. Apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja itu benar. Pintu itu terbuat dari paduan aluminium khusus. Tidak peduli seberapa keras suara orang di dalam. Di luar tidak akan terdengar. Kalau begitu saya jadi tenang. Tidak mungkin. Ini adalah borgol khusus. Cepat bergerak. Hahaha. Anak muda, jangan terlalu sombong. Saya ingin lihat siapa yang lebih cepat, kepalanmu atau senjataku. Senjata lebih cepat dari 5 langkah. Kepalan lebih cepat dari 5 langkah. Ah. Ah. Sedang apa? Tahanan ini gila. Cepat selamatkan kami. Begitu melihat putri di antara pepohonan, hei. Jiao Jiao, hei hei hei. Jiao Jiao, Anda bilang Anda ini kepala pengadilan yang terhormat, ya. Biasanya kerja juga sesibuk ini? Xiao Mei, kau baru datang? Banyak hal yang belum kau ketahui. Ah, di pengadilan kami ini, bukan hanya kita sendiri. Di atas ini, masih ada gubernur yang mengawasi, loh. Tetapi, belakangan ini di wilayah kami, keamanannya cukup baik. Bahkan mendapatkan penghargaan dari atas. Aduh, benar-benar. Hahaha, selamat kepala sekolah. Selamat kepala sekolah. Akan naik jabatan lagi hahaha. Aduh. Siapa itu? Kalian berempat, dari mana kalian muncul? Tahukah kalian ini tempat apa? Ini adalah pengadilan. Bisakah kalian sedikit lebih sopan? Diam. Bagaimana kalian berbicara dengan 2 orang besar ini? Polisi. Kenapa kamu begitu takut pada mereka? Apa mereka orang-orang gubernur? Aduh, Paman, kamu masih memukulku. Tahu apa kamu? Kamu tahu mereka siapa? Mereka adalah Jenderal King Luan. Apa? Mereka? Itu dia. Yaitu yang masing-masing mencari tempat. Dewa wanita yang dalam legenda tidak kalah dari pria. Dewa perang. Angin apa yang membawamu kemari hari ini? HMPH. Luo Beiwan, kamu sangat berani. Berani sekali berbuat kasar pada kami. Bahkan berani menangkap orang. Apakah kamu tahu kesalahannya? Tuan Muda. Saya tidak tahu siapa Tuan Muda itu. Kamu bahkan tidak mengenal Tuan Muda kami. Dia adalah ketua baru dari sekte Shenwu kami. Memegang perintah Xuan Hei. Tidak ada yang berani menolak. Direktur. Kepala, saya tahu tentang ini. Itu adalah sekte bela diri terkuat di dunia. Sekte Chazososan Gu Jiuxing yang muridnya tersebar di seluruh dunia. Bahkan jenderal besar yang menjaga negara dulu belajar di bawah sekte Shenwu. Tidak hanya itu, bahkan tuan negara pun kebingungan. Sekte Shenwu sedang mengadakan rapat. Bagaimana mungkin pemuda itu bisa kami tarik ke sini? Ini adalah kesalahan pribadimu. Saya tidak tahu tentang ini. Saya sudah memeriksa dengan jelas saat saya datang. Tuan muda ditahan oleh kapten besar kalian, Han Ming, di tempat interogasi. Kepala Liu, bawa kami ke sana. Ya. Han Ming, bajingan ini. Sungguh sial. Bocah nakal. Jadi kita selesaikan secara pribadi. Bermasalah? Apa kamu ingin mati? Orang-orang kalian yang berpikir curang. Mengabaikan hukum. Diam. Di sini, aku adalah hukum. HMPH. Sialan kamu. Aku bisa tembak kamu sekali. Percaya tidak? Wahahaha. Direktur Luo. Kenapa Anda datang? Kalau saya tidak datang. Bagaimana saya tahu kamu akan melakukan tindakan yang sangat bodoh seperti ini? Saya tanya kamu. Apa situasi ini? Tuan Direktur, dengarkan saya. Kami sedang menginterogasi tahanan. Tahanan ini menolak untuk mengaku. Dan bahkan dengan sengaja melukai orang-orang kami. Iya benar. Melukai orang-orang kami. Dia tidak belajar dari pengalaman. Tidak belajar dari pengalaman, ya. HMPH, kenapa kamu memukulku? Kamu ini benar-benar tidak belajar dari pengalaman. Hari ini aku akan membuatmu belajar dari pengalaman. Cepat lepaskan dia. Kalau ada apa-apa padaku, apakah kamu bisa menanggung akibatnya? Bangsat, dari mana kau muncul? Kau masih mengajariku, ya. Kau mengajarkanku untuk bekerja. Aku akan menembakmu, sialan. Hou Letian.
Kau semakin berani dalam beberapa hari ini. Bisa-bisanya kau berani menyerang Tuan Xinluo. Apakah kamu tahu? Kamu tidak pantas mengintimidasi orang tuaku, apakah? Benar, tuanku adalah dewi perang terhebat di Jiangnan. Belum pernah menerima penghinaan seperti ini. Ah. King Luan, tuanku King Luan. Saya tidak tahu Anda datang. Ini baru bicara tidak sopan. Tolong lebih bersabar. Lebih bersabar semua ini karena bocah sialan ini tidak tahu hidup mati. Tahukah Anda dia siapa? Tuan King Luan. Saya jadi bingung lagi. Dia adalah bawahanmu. Sungguh keterlaluan. Pemimpin muda SHNWMN, Lu FNG. Tuan Lu. Bahkan King Luan pun memberinya pujian. Dia bahkan diperlakukan seperti terdakwa saat diinterogasi. Apakah saya tahu atau tidak? Tentang saya. Saya tidak tahu Semuanya salah Hanning. Dialah yang tidak hanya menangkap Tuan Lu. TN Lu juga ditahan. Semuanya dilakukan olehnya. Apa nasibmu? Anda adalah wakil direktur Departemen Penghakiman, bukan? Saya sangat suka tampilan Anda yang sulit diatur sekarang. Tidak, saya tidak berani. Katakan hidup. Hanming, apakah Anda menghasut saya? Berhenti dengan Tuan Lu. Kalahkan aku sampai mati. Membunuhmu sampai mati dan berhenti. Menurut Anda apa yang harus ditangani oleh Tuan Muda? Yang Tongde dari Tianyuan Martial Arts Hall mengkhianati negara ini. Kolusi dengan penduduk pulau. Mereka adalah orang-orang yang Tongde. Kau bilang apa? Jian Siwei. Menghina suami muda. Menyerang kekuasaan surga. Bahkan menggunakan hukuman pribadi. Keberdosaan yang sangat besar. Sekarang pergi saja. Ampuni saya, ampuni saya. Ampuni saya tidak berani lagi. Kalian datang tepat pada waktunya. Aku punya sesuatu yang harus kalian lakukan. Aku punya seorang adik perempuan yang hilang selama 20 tahun. Dimanapun dia berada. Entah dia hidup atau mati. Aku ingin tahu senyumnya. Mengerti. Nona muda, apa hubunganmu dengan ayah dan Putri Tang? Ada apa? Mereka mengalami masalah. Ada apa? Ketua Shilian. Tidak tahu ada apa. Saya tidak bisa menghubungi saudara murid saya. Jangan-jangan ada masalah di kuil Zaijue? Dia hanya seorang pemuda, tidak mungkin bisa menimbulkan masalah besar. Tuan, meskipun ingin menonton pertunjukan, juga harus mengendalikan waktu. Saat ini bukankah ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton? Bagaimana menurutmu? Benar juga. Hahaha. Kalian mau melakukan apa? Nona Yang. Apa yang Anda lakukan jika Anda sangat menolak saya? Aku akan menyembunyikannya darimu. Ini adalah pertama kalinya mereka di Istana Naga. Saya tidak pernah terlibat dalam rasa seorang gadis yang telah berubah menjadi bunga. Saya sekelompok Twitter yang tidak tahu malu. Jangan sentuh putriku. Nona Tang, Anda punya dua pilihan sekarang. Yang pertama adalah melayani semua saudara kita di bawah perintah kita. Selama mereka senang. Aku bisa membiarkanmu dan ayahmu hidup, itu bukan hal yang mustahil. Namun, kau dan ayahmu akan mati bersama. Dan kematian itu akan sangat menyakitkan. Aku tidak mau. Nyawa ketiga Langku sudah kau hancurkan. Aku tidak ingin kau menanggung nyawamu. Ini sudah merupakan kesempatan besar. Dalam bahasa kalian, yang tahu situasi adalah orang bijak. Kamu sudah berpikir matang-matang? Mau atau tidak? Yusin. Jangan dengarkan dia. Jangan. Pahlawan pergi makan. Saya tidak pernah suka memaksa. Saya memberi kamu 10 detik untuk mempertimbangkan. Jika Anda masih berpura-pura menjadi kesucian dalam 10 detik. Saya akan melepaskan ayah Anda dari kram dan menguliti semuanya 8 bagian. Ya, siapa? Kasar. Yang Tongde 198.321.
Anda memilih waktu sendiri. 10 menit. Kamu bilang apa? Saya tidak bisa mendengar. Saya bilang asal kalian melepaskan ayah saya. Saya akan mendengarkan kalian. Seharusnya kamu melakukan ini lebih awal. Kalian antri dengan baik. Satu persatu. Hahaha. Jangan. Haha, tidak bisa melindungimu. Ini salahku. Aku lebih baik mati. Daripada kau harus menerima penghinaan seperti ini lagi. Tuan Tang, Nama keluarga N. Ini dia anak yang bernama Lu itu. Dia berani datang ke sini. Kalian mencari mati. Pelacur. Tidak baik. Ini adalah istana Taiji. Ternyata masih pedang merah yang paling kuat. Jangan bunuh saya. Saya belum cukup hidup. Sebelumnya saya mengampuni anjingmu. Tapi anjing itu malah ingin mati sendiri. Semua ini adalah saya. Konspirasi akan menjadi seorang kesatria. Anak muda, kamu sebenarnya monster apa? Apa hubunganmu dengan Ishida Saburo? Dia adalah saudaraku. Tidak heran kalian berdua adalah kebajikan yang sama. Apakah hanya ada wanita di tempat sampah negara pulau Anda? Nak, kamu sangat marah. Hanya seorang wanita. Semua wanita Anda di kerajaan naga hanyalah budak kami. Mari kita hancurkan dan siksaan. Hahaha. Kau mencari mati. Ya. Ya. Anak muda, kau sudah cukup menunjukkan dirimu. Sayangnya, kau hanya seorang yang bodoh. HMPH. Anak muda, kau memang punya sedikit kemampuan seperti yang mereka katakan. Tapi saya adalah wakil presiden Asosiasi Inggris. Dan merupakan salah satu dari 5 terkuat di negara kepulauan ini. Kamu tidak akan bisa mengalahkan saya. Oh, benar. Ya. Bukankah kalian adalah orang sakit? Mengapa ada kekuatan yang begitu kuat? Seni bela diri dari negeri naga memiliki sejarah yang panjang. Ini hanya menunjukkan bahwa kamu terlalu lemah. Kalian hanyalah seni bela diri timur yang rendah. Kalau begitu, aku akan menggunakan seni bela diri timur ini untuk menghabisi kamu. Berhenti. Yang Tongde. Ayo, kakak ini. Hei, serahkan Tai Chi Wugu. Anak muda, aku sudah memperhatikanmu cukup lama. Teknik Tai Chi MU sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Ada angin dari ayahmu di dalamnya. Yang Tongde, kau masih punya muka untuk menyebut ayahku. Ayah menganggapmu sebagai saudara. Kamu memusnahkan keluarga Luku. Hari ini aku akan menuntut balas darahmu. Kamu harus punya kemampuan itu. Tentu saja kamu bisa melakukannya. Tapi kamu telah membunuh ketua dan wakil ketua Yong Wuhui. Takutnya amarah Yong Wuhui tidak bisa kamu tanggung. Tuan Tang mati karena dia. Dia tidak layak berbicara. Selanjutnya, giliranmu. Kamu ini terlalu pelit. Terlalu terburu-buru bukanlah hal yang baik. Yang Tongde, kamu telah mengkhianati saudara sebangsamu. Bersekongkol dengan orang-orang pulau itu. Apakah ini hal yang baik? Semua ini salah ayahmu. Seharusnya dia memberiku Taiji Wupu lebih awal. Tidak akan ada hal ini.
Jadi kau membunuh ayahku. Menghancurkan keluarga Lu. Namun akhirnya bersekutu dengan musuh. Ini adalah ambisimu. Ayahmu hanya mengajarkanku beberapa keterampilan dasar. Apakah salah jika aku ingin menjadi lebih kuat? Aku telah berkeliling ke seluruh negeri. Melihat banyak master seni bela diri telah kalah di tangan orang-orang dari negara Dao. Barulah saya menyadari. Inilah perbedaan antara saya dan mereka. Saya hanya bisa berkembang lebih baik dengan mengikuti orang-orang dari negara pulau. Anda salah. Yang lemah bukanlah seni bela diri dari negara naga. Yang lemah juga bukan Tai Chi. Tapi adalah Anda. Kamu telah mengkhianati seni bela diri negara. Kamu sama sekali tidak layak menjadi orang negara ini. Ini semua harus berterima kasih padamu. Terima kasih telah membantuku membunuh Ishida Jiro. Sehingga aku bisa secara sah menggantikan mereka. Menjadi seorang penari pulau yang sejati. Sungguh tidak bisa diselamatkan. Aku ingat keluarga Lu hanya tersisa kamu seorang. Baik. Sekarang saya akan mengantarmu untuk bertemu ayahmu. Ternyata saya meremehkanmu. Kamu bahkan lebih kuat dari ayahmu di masa puncaknya. Manusia adalah pisau. Dan ikan adalah daging, jika kamu menganggap yang kuat adalah yang dihormati. Bersembunyi. Baiklah. Saya berlutut. Yang Tongde. Kamu menggunakan jarum racun ini untuk mencelakakan Tuan Tang. Sekarang kamu ingin mencelakakan saya lagi. Tanganku sudah rusak. Ketika kamu masih penuh semangat, apakah kamu pernah memikirkan hari ini? Saat kamu membawaku dengan tanduk rusa. Apakah kamu pernah berpikir untuk mengampuni mereka? HMPH, jangan bunuh aku. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah menemukan ayahmu. Kamu bilang apa? Ayahku kan sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Tidak, ayahmu masih hidup. Di mana? Kamu tidak sedang melatih ilmu yang sangat dingin, kan? Kenapa tubuhmu sangat kaku? Tai Chi meski dianggap rendah. Tapi aku sudah mencapai tingkat 9. Pabrik besar di desa Sihong. Bukankah itu cukup bagus? Tingkat 9 dapat mencapai kekuatan tertinggi. Sekarang aku seimbang antara keras dan lembut. Yin dan yang berjalan bersama. Dengan kemampuanmu, kau tidak bisa melukaiku. Yang Chongde licik dan cerdik. Menghancurkan keluarga Wang Lu. Juga menghancurkan seluruh keluarga Tang. Apakah kamu masih berani menipu saya dengan Wang Fu? Kesalahan yang tidak terampuni. Apa yang saya katakan itu benar. Ayahmu memang tidak mati. Apa yang kamu katakan itu benar. Sangat benar. Orang-orang dari negara Dao ingin menyusup ke negara naga dari dalam. Mereka berencana untuk memulai dari dunia bela diri. Mereka sudah mengintegrasikan 32 macam seni bela diri. Hanya saja, metode Taiji tidak mereka dapatkan. Mereka membiarkan ayahmu hidup. Juga untuk mendapatkan Taiji Wu Peu darinya. Lalu di mana ayahku? Aku tidak tahu. Tapi saya bisa membawamu menemui Matsui, dia tahu. Lalu jika saya membunuhmu, bukankah saya tetap bisa menemukannya? Tidak, Matsui juga menguasai jutsu tingkat tinggi. Datang tanpa jejak, pergi tanpa jejak. Tanpa saya, tidak ada yang bisa menemukannya. Kamu harus mempertimbangkan dengan baik. Dan Lu. Xianzi, apakah kamu sudah menyulitkan saya?
Matsui orang lain berada di negara pulau itu. Butuh pesanan saya. Minta dia untuk datang ke sini. Tapi butuh waktu. Saya hanya memasukkan energi internal yang kuat ke dalam sendi sumsum tulang Anda. Saya akan memberi Anda 3 hari. Jika saya tidak dapat melihat penduduk pulau dalam waktu 3 hari, saya akan memisahkan daging dan darah Anda. Tidak ada tempat untuk dikuburkan. Pergi. Tuan Tang. Maafkan saya. Saya masih belum bisa menyelamatkan kamu. Ulanglah. Yang Tongde mengirimkan surat rahasia dari Lo Guo. Keturunan Lu dari Kyoto memiliki kekuatan yang sangat hebat. Anak buah yang bersama cabang Long Guo telah dikalahkan secara kolektif. Kami mohon ketua segera datang ke Jiangzhou untuk menghancurkan pencuri kecil ini. Bukankah Long Guo memiliki sedikit ahli bela diri? Orang-orang yang Tongde adalah sampah, itu sudah satu hal. Lalu orang-orang dari Shitian Erlang juga bukan tandingan. Kalau begitu, segera berangkat ke Long Guo. Fengge, saat itu saya pingsan. Tidak tahu apa-apa. Apa kamu yang menyelamatkan saya? Bukan. Tang Bobo yang melindungi kamu. Lalu, siapa sebenarnya kamu? Saya selalu merasa kamu sangat hebat. Bukan orang biasa. Saya adalah orang Lu dari Kyoto. Pewarisan Taichi. Hanya seperti itu? Tuan Tang. Semua salah saya. Jika saya bisa datang lebih awal beberapa hari, kamu tidak akan mengalami masalah. Saudara Feng. Ini bukan salahmu. Semua ini salahku. Semua ini salahku. Seandainya aku tahu kamu sehebat ini, aku seharusnya memberitahumu lebih awal. Kamu bilang apa? Jadi semua ini adalah yang diminta Yang Tongde darimu. Mereka mengancamku dengan ayahku. Semua salahku. Maafkan aku, Fengge. Aku hampir saja membahayakanmu juga. Ini bukan salahmu. Semua ini karena Yang Tongte yang licik dan jahat. Tenang saja. Setelah menemukan keberadaan ayahku, aku pasti akan membuatnya membayar dengan darah. Lepaskan, sekarang aku pergi. Hanya ada kamu untukku. Aku mohon, jangan tinggalkan aku, ya? Tang Bobo sangat berjasa bagi keluargaku. Kamu adalah putri Tang Bobo. Kamu adalah saudariku. Tenang saja, aku akan selalu ada untukmu. Aku pasti akan menjaga keselamatanmu. Tapi aku tidak ingin menjadi adikmu. Apa maksudnya? Ah. Jet ini adalah pemberian ayahku untukku. Dia bilang padaku, suatu hari jika aku bertemu dengan orang yang kusukai, aku harus memberikannya jet ini. Fengge, sekarang aku ingin memberikannya padamu. Apakah kamu mau menerimanya? Ada apa, Kak Feng? Apakah aku terlalu? Bukan. Aku sudah berjanji pada Pak Tau untuk merawatmu. Kak, apakah aku salah? Kak, apa aku salah? Maaf, Kak.
Kamu bisa bagaimana? Gerakan ini. Ada apa? Apakah kamu ingat saya pernah bilang? Kamu sangat mirip dengan adik kandung saya. Dia selalu menggosok tangan kanannya di atas tangan kirinya saat dia gugup. Ngomong-ngomong, apakah surat hasil tes hubungan darah dari rumah sakit masih ada padamu? Saya cari-cari. Kak Feng. Saya tidak bisa menemukannya. Mungkin ada di rumah. Saya akan cari lagi di rumah. Tidak perlu repot-repot. Apakah kamu sudah melihat isinya? Saya sama sekali tidak memperhatikan. Ayah kan bilang dia menemukanku di Jiangzhou. Bagaimana mungkin aku saudara kandung Fengge? Tentu saja tidak mungkin. Fengge, aku tahu kamu sangat merindukan adikmu. Dan ingin menemukannya. Tapi aku sudah melihat laporan tes DNA. Kita berdua sama sekali tidak ada hubungan darah. Ternyata seperti itu. Baiklah. Kak Feng. Maaf, tapi aku benar-benar suka padamu. Jimat ini adalah warisan dari Paman Tang untukmu. Aku kembali kali ini karena ada tugas. Aku berjanji padamu. Selama ayahku masih hidup. Setelah semuanya beres. Aku akan membawamu untuk bertemu dengannya. Yang ini, kau katakan dulu. Ayah. Xiao Feng tidak mampu. Sudah bertahun-tahun. Masih bisa menemukan senyuman Qiu Liu. Jika memungkinkan, anggaplah Yinsi sebagai putrimu. Kita telah menemukan lokasi rahasia lainnya, Tuan Muda. Saya akan segera datang. Feng, kamu mau kemana? Saya masih ada urusan yang harus diselesaikan. Kamu pulang saja dulu. Akhir-akhir ini sangat berbahaya. Jangan berkeliaran. Jika ada sesuatu, segera hubungi saya. HM. Tuan Muda, saya datang untuk memperkenalkan Anda. Ini adalah Boskin dari toko Paun Renhe. Boskin, silakan ceritakan situasinya kepada Tuan Muda kami. Saya ingat benda ini. Sebelumnya ada orang yang datang ke toko Paun. Dengan benda yang persis sama seperti milikmu. Siapa orang itu? Dia terlihat seperti apa? Dia seorang gadis muda. Usianya sekitar 20 tahun. Benar. Usianya sekitar 20 tahun. Tingginya segini. Dia terlihat cukup cantik, ya. Oh ya, dia bilang ayahnya kurang bisa bergerak. Sangat sakit. Tidak ada uang untuk berobat. Jadi dijadikan sebagai jaminan. Namun tidak lama kemudian dia menebusnya kembali. Itu masih belum cukup. Apakah ada petunjuk lain? Biarkan aku berpikir. Oh ya. Dia bilang dia tinggal di Jalan Chazong. Jalan Chazong. Itu adalah tempat tinggal Pak Tang dan yang lainnya. Ada apa, Tuan Muda? Aku sebelumnya mengenal seorang gadis. Dia hampir mirip sekali dengan adikku. Seringkali aku mengira dia adalah adik kandungku, sayangnya. Sayangnya apa? Siapa? Saya di sini untuk menemukannya. Anda adalah Ten Lu Feng. Pemilik kami memiliki seseorang untuk mengundang layar asap untuk bertemu. Tolong itu benar. Tuan Muda. Jangan khawatir. Aku akan pergi. Kalian harus lebih memperhatikan urusan adikku. Apa benar bocah yang disebut Love itu begitu hebat? Sangat pasti. Ketua dan wakil ketua semua mati di tangan bocah ini. Bahkan aku saja bisa dipukul sampai begini. Ishida Jirou sudah bersamaku selama 20 tahun. Aku sangat mengerti kemampuannya. Orang yang bisa mengalahkannya. Di kerajaan naga ini tidak banyak. Ketua Matsui. Kita ingin menguasai dunia Fei dari kerajaan naga. Anak ini harus mati. Jika tidak, saya akan. Gema seperti angin. Sudah tiba. Biarkan dia masuk. Tidak perlu repot-repot. Saya sudah datang. Kamu adalah pewaris Taiji Xingfa. Benar, di mana ayahku? Hahaha.
Kamu tertawa apa? Anak ini memang berani datang sendirian ke sarang harimau dan naga ini. Begitu bertemu sudah berani mengajukan permintaan. Saya sangat mengagumi itu. Hahaha. Kamu tertawa apa lagi? Dengan penampilanmu yang aneh itu, berani-beraninya menyebut diri di tempat berbahaya. Saya datang untuk memberitahumu. Jika ayahku benar-benar terjebak di tangan orang-orang dari negaramu, maka kalian semua akan merasakan akibatnya. Semua akan mati jika ayahmu belum mati. Aku bisa membuat kalian mati dengan cara yang menyakitkan. Apakah kalian dari pulau itu tidak mengerti aturan? Memalukan, pergi saja. Anak muda. Sebenarnya, kamu tidak perlu memiliki permusuhan yang begitu besar terhadapku. Meskipun saya berkeluarga negaraan pulau. Tapi saya dibesarkan di Jiangzhou. Ibu saya juga orang Longguo. Jadi saya juga bisa dianggap setengah orang Longguo. Apa? Ibumu juga orang Longguo? Benar. Dulu saat perang berlangsung. Ayah saya adalah kepala pejabat Sui 11. Pada waktu itu, Kaisar Kerajaan Naga sedang berdarah. Sangat lama. Ayah saya sering menyesalkan ketidakkekalan dunia. Jadi dia sering mengunjungi keluarga Anda di Kerajaan Panjang. Ngomong-ngomong, tolong beri saya belasungkawa kepada istri dan anak perempuan mereka. Ayahmu membunuh seseorang dan mengambil uang. Seorang istri dan putri yang cabul. Tidak ada bedanya dengan sampah perang itu. Semua yang mereka lakukan adalah hal-hal gila. Kamu bisa mengerti seperti ini. Ibuku membawaku sampai usia 5 tahun. Kemudian dia meninggal karena sakit. Ayahku menemukan aku. Membawaku ke pulau untuk beristirahat. Aku masih harus bersyukur atas perhatian ayahku. Jika bukan karena dia, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Ibumu melahirkanmu dan membesarkanmu. Sudah menderita begitu banyak. Karena statusmu, kamu mungkin akan mendapatkan diskriminasi dari orang-orang di sekitarmu. Mengapa kamu tidak menyebutkan ini? Hahaha. Karena aku selalu percaya pada satu prinsip. Yang lemah adalah dosa asal. Termasuk senjataku. Bagiku, dia hanyalah wadah untuk aku lahir. Jauh lebih buruk dari ayahku. Menurutmu? Kau seharusnya berusia 80 tahun, kan? Hahaha. Dengan kata-kata orang Mongolia kalian. Saya sudah seperti orang tua Maudi, tidak benar ya? Tuan Matsui, penampilan Anda sekarang terlihat paling tidak baru berusia 40-an. HMPH. Inilah kekuatan ninjutsu Tianmu kami. Mengambil ilmu dari dewa. Mengolahnya menjadi makhluk. Istirahat dapat membuatmu awet muda dan sehat. Duta yang menunggu kamu benar-benar bergabung dengan kewarganegaraan pulau kami. Menjadi seorang penari sakuraki yang terhormat. Aku akan mengajarkanmu teknik diagnosis Tianmu. Terima kasih, Ketua. Maaf. Sayangnya, kalian tidak memiliki kesempatan lagi. Aku mendengar bahwa kamu memiliki permusuhan yang dalam dengannya. Apakah kamu ingin membunuhnya di depanku? Bukan nyawa kalian yang aku inginkan semuanya. Hahaha. Anak muda, kamu bicara besar. Oh, ayahmu masih ada di tangan kami. Sekarang aku memberi kamu sebuah pilihan. Serahkan Taiji Wu Peu. Tentu saja saya bisa mempertimbangkan untuk membebaskan ayahmu. Tidak mungkin. Dukun Taiji adalah warisan keluarga Lu selama ribuan tahun. Selain itu, dukun sudah dihancurkan. Kalian tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Kalau begitu, saya akan memberi kamu pilihan lain. Turnamen seni bela diri yang diadakan setiap 3 tahun di negeri naga akan berlangsung di Jiangzhou. Negara kami, Fei Kuangyi Tengqianye, akan tampil sebagai penutup. Kami, semangat Bushido, selalu mengagungkan yang kuat. Jika kau bisa mengalahkannya, akan mengabulkan permintaanmu. Saya akan ikut serta dalam turnamen seni bela diri. Kau jelaskan. Ketua, anak ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Apakah itu bisa menjadi lawannya? Itu dikenal sebagai orang terkuat di dunia seni bela diri negara kita.
Juga dikenal sebagai pejuang terkuat di pulau. Dia adalah ahli satu pedang. Aku penasaran. Satu pedang dari Ito dan gaya Tai Chi dari bocah ini. Siapa yang lebih hebat? Ketua. Orang-orang Valkyrie Jiangzhou punya hubungan baik dengan bocah ini. Bagaimana jika mereka datang untuk mengacau? Hanya seorang Valkyrie biasa. Jika mereka berani datang, hanya akan menjadi beberapa mayat saja. Ketua, jika Anda begitu percaya diri, saya rasa saya tidak akan pergi ke turnamen seni bela diri. Hehehe, Anda jangan khawatir. Kami bisa menggabungkan pedang 5 naga. Dan masih perlu banyak bantuan dari Payung Yang. Tenang saja, kami di perkumpulan senjata perak tidak akan mengecewakanmu. Tuan Muda, mendengar kabar bahwa kau terlibat dengan penari dari negeri pulau. Kau baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja. Apakah ada kabar tentang adikku? Belum ada untuk sementara. Tapi akan segera ada, kan? Kami sedang menyelidiki. Pasti segera ada berita. Selain itu ada satu hal lagi. Jenderal Besar Zhen Kuo Situkong dan Wu Huangyun Guang serta yang lainnya. Mendengar tentang Anda. Ingin bertemu dengan Anda dan sudah dalam perjalanan. Bertemu saya. Benar, Anda adalah leluhur kami di Shen Woman. Pemimpin pintu. Masih menguasai keberadaan seni bela diri tertinggi. Mereka semua ingin melihat wajah aslinya. Biarkan mereka datang. Iya. Fengge, kamu sudah kembali. Sepupu, ini adalah... Iya. Ini dia, yang aku ceritakan padamu. Lu Feng, Fengge. Fengge, ini sepupuku Tang Sun. Sepupu. Oh, keluarga Tang kami terbagi menjadi keluarga utama dan keluarga cabang. Sepupuku adalah pewaris keluarga utama. Dia juga merupakan penerusah dari Singikuan. Kamu adalah Lu Feng itu. Tampaknya juga tidak ada yang istimewa. Silakan. Seandainya saat itu saya bisa pulang lebih awal, Paman San tidak akan mengalami masalah. Kalau begitu, mengapa kalian tidak bertindak saat keluarga Pang dibantai? Kau ini, maksudnya apa? Apa yang saya katakan belum cukup jelas? Kalian bahkan tidak berani menggerakkan orang-orang yang Tongde. Kalau bertemu dengan pejuang dari pulau itu, pasti akan ketakutan. Aku lihat kamu cari mati. Kakak sepupu, kalau begitu aku akan marah. Aduh, satu hati, apa yang dia katakan juga benar. Dulu, paman ketiga melawan berbagai aliran seni bela diri di Kyoto seorang diri. Aku juga sudah menasihati ayahku tentang mereka. Mereka semua takut mati. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa, sih. Paman San. Swear, maafkan aku. Swear, maafkan aku. Paman San, swear, maafkan aku. Sudah, sepupuku. Tidak apa-apa. Ayahku bahkan menyarankanmu untuk tidak datang. Untung saja ayahku bisa membujukku. Jika tidak, Anda akan terlibat. Mengapa? Sepupu. Saya tidak takut apapun untuk Anda. Oh sepupu saya. Anda datang dari Kyoto dari jauh. Kembali ke kamar Anda dan istirahat dulu. Oh, bagaimana dengan dia? Kalian berdua tidak ada yang mau sembunyi-sembunyi dari saya, kan? Ah, tidak mungkin. Tidak ada yang seperti itu. Masuklah dan istirahat dulu. Dia suka padamu. Jangan salah paham. Aku hanya menyukaimu. Dia cukup berani juga. Yang Tongde. Tuan Matsui, anak ini benar-benar datang. Saya pikir kamu tidak berani datang. Turnamen bela diri. Berteman melalui seni bela diri. Mengapa saya tidak berani datang? Baiklah, sangat baik. Tuan, untuk kompetisi tari hari ini, perlu menandatangani surat pernyataan hidup dan mati. Silakan ikut saya. Bagaimana, dan lu? Silakan.
Arthur, kamu terburu-buru mau kemana? Tuan Matsui, kamu lihat aku sudah seperti ini. Aku tidak bisa membantumu apa-apa. Biarkan aku pergi. Kamu takut apa? Seluruh arena pertarungan ini ada orangku. Nanti aku akan mengatur agar anak itu tampil lebih awal. Tuan Matsui, maksud Anda, kekuatan fisik manusia terbatas. Saya akan memanggil itu untuk menghadapi urusan bisnis dengan sisa tenaga. Pasti akan ada kematian. Haha. Tuan Matsui memiliki rencana yang mendalam. Saya sangat mengaguminya. Harap tunggu sebentar, Pak. Saya harus memberitahu Anda, Pak. Di belakang kuil seni bela diri ini adalah latar belakang seorang pulau. Saya pikir Anda tidak dalam hubungan yang baik. Anda harus memikirkannya. Saya sudah memikirkannya. Sayangnya ayolah hehe. Wow. Saudara, kenapa kita tiba-tiba datang ke tempat ini? Yixing, kamu tidak tahu? Hari ini di sini adalah kejuaraan bela diri 3 tahun sekali di Jiangnan. Semua orang kuat berkumpul di sini. Sangat meriah. Tapi, tidak ada tapi-tapi. Hari ini ada kakak di sini melindungimu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu terluka. Bang Feng. Kamu kenapa di sini? Jangan khawatir tentang itu dulu. Tempat sini sangat berbahaya. Kenapa kamu bisa ada di sini? Mengapa dia tidak boleh datang? Kamu ini terlalu ikut campur, ya? Apa kamu ingin mengurung sepupu saya? Baiklah. Terserah kamu. Kak Feng, kamu tidak marah kan? Kakak sepupuku benar. Saya tidak berhak mengaturmu. Bukan, dia hanya sedang marah. HMPH, Kak Feng. Kamu mau mengurusiku? Aku malah senang. Ini menunjukkan bahwa kamu memikirkan aku. Sepupu. Kakak sepupu, kamu ngapain? Jangan terus mengurusiku, panggil saja kakak sepupu. Aku kan memang tidak ada hubungan darah denganmu. Yisian, kamu tahu perasaanku padamu, kan? Kenapa kamu? Kenapa selalu berpapasan dengannya? Aku Tang Sun. Tang Sun yang dulu berjuang keras. Sekarang demi seorang wanita. Benar-benar semakin mundur. Aduh, ayah ibu. Kenapa kalian datang? Aduh. Ayah, ibu. Kalian datang bagaimana? HMPH. Kau anak nakal mau ke Jiangzhou. Kami sudah tahu kau datang untuk gadis kecil ini. Bagaimana mungkin kami tidak? Datang saja. Dulu sudah disarankan kepada ayahnya. Dia sendiri yang bersikeras dan tidak mendengarkan. Sekarang dia jatuh ke dalam keadaan seperti ini. Ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Jika kamu ingin membalas dendam untuknya, saya sarankan sebaiknya kamu tidak melakukannya. Tindakanmu ini sama saja dengan menghalangi mobil dengan lengan. Paman, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu tentang ayahku? Apakah ada yang salah dengan apa yang saya katakan? Dulu dia demi seorang teman yang katanya dekat. Harus pergi menghadapi keluarga terhormat di Kyoto. Hasilnya, seluruh keluarganya mati dengan bersih. Dia sendiri malah menjadi cacat. Sekarang bagus sekali. Bahkan nyawanya hilang. Benar, keturunan keluarga Lu itu tidak tahu diri. Dia juga ikut-ikutan. Sekarang bahkan berani melawan penari dari negeri pulau. Benar-benar berani sekali. Kalian ini menggonggong seperti anjing. Kalian juga layak menyebut nama keluarga Lu dan Pak Tang? Kamu ini siapa? Apa maksudmu? Kamu tanya saya? Saya adalah keturunan keluarga Lu yang tidak tahu diri. Anda adalah keturunan keluarga Lu. Bukankah keluarga Lu dihancurkan? Hanya ikan yang melewatkan jaring. Tidak ada yang terjadi pada keluarga Lu Anda. Gelombang besar apa yang bisa Anda buat, ikan kecil dan udang. Juga. Lihatlah kebajikan anak saat ini. Saya khawatir itu telah menjadi bagian bawah masyarakat. Kamu sudah pergi ke kota untuk kerja ya? Hahaha. Aduh, ayah dan ibu. Sudahlah, sudahlah. Jangan dibahas lagi. Sebenarnya kami hari ini datang untuk menyaksikan kejuaraan seni bela diri yang diadakan 3 tahun sekali. Kami hanya ingin ikut meramaikan. Jangan sebutkan lagi hal-hal lama, ya? Hatiku sudah tidak bahagia.
Hatiku, hatiku. Di matamu hanya ada gadis mati ini. Kenapa tidak suka pada yang lain? Harus terbang ke sana kemari dengannya. Dia hanya diambil oleh pamanmu dari tumpukan sampah. Apa dia layak dengan status mulia kita? Ah. Para hadirin, selamat datang di arena bela diri. Hari ini adalah acara pertandingan bela diri Triwulanan. Ada para ahli dari berbagai tempat, bahkan dari luar negeri yang ikut serta. Pertandingan hari ini, baik menentukan tinggi rendah, juga menentukan hidup mati. Selanjutnya, mari kita panggil penari pertama ke atas panggung. Ham ham ham. Saudara ini, selamat datang di Dragon Valley kami. Dragon Valley kami selalu menjunjung tinggi etika. Kami menyebutkan omong kosong yang tidak ada artinya. Ada siapa lagi? Apa sih omong kosong dari orang Korea? Sebuah negara kecil berani sekali berbuat sesuka hati di tanah negara besar kita. Hanya disayangkan bahwa seni bela diri kita memang sudah menurun. Seluruh negeri naga tidak bisa menemukan beberapa ahli yang benar-benar berbakat sudah berpindah ke negara lain. Apakah harus membiarkan mereka berbuat sesuka hati di atas panggung seperti ini? Sayangnya saya akan melakukannya. Sayang. Saya tidak mengerti ini. Keturunan Mantis Fist. Beri aku nasihat. Sayang. Mengapa? Mencari kematian. Berhenti. Berhenti. Mendengus. Mengapa? Kau sampah ya sampah. Peduli apa kau dengan pewaris? Kau itu bodoh sekali. Banyak dari yang kalian punya itu meniru kami. Kau masih berani bilang kami sampah. Aku lihat kau yang sebenarnya sampah. Kenapa tidak terima? Kau sudah naik ke panggung. Sialan kamu. Hei, sepupu. Dia sengaja mengejar kamu. Kamu tidak perlu peduli. Orang Korea ini banyak omong kosong. Hari ini aku akan mengajarinya untuk para penari tulang naga. Yeay. HMPH. Tampaknya orang-orang dari keluarga Tang tidak semuanya penakut. Ngapain ini? Kenapa tidak berhenti sejenak? Sangat berbahaya. Aku tidak tahu itu. Dia langsung naik begitu saja. Xiao Xin, kamu naik untuk apa? Kau cepat turun. Cepat turun, cepat turun. Sayang, kalian lihat saja. Hari ini aku akan menggunakan Singikuan yang diajarkan oleh paman ketigaku. Untuk mengajarkan pelajaran kepada orang Korea yang angkuh ini. Ketua, ada orang yang tiba-tiba masuk ke arena bela diri. Ingin menantang dewa perang Korea. Orang ini siapa? Dia menunjukkan bahwa Kyoto terlibat. Sepertinya ada hubungannya dengan yang bernama Lu Feng. Ketua, apakah Anda ingin menghentikan pertandingan mereka? Tidak perlu, sejak dia adalah teman Lu Feng, biarkan dia tampil. Lebih baik biarkan dia mati di atas panggung. Hai, ada satu hal lagi. Ada seorang yang terlibat dalam perebutan kekuasaan istana yang berkolaborasi dengan Lu Feng. Hei. Tidak menyangka sepupu begitu hebat. Astaga. Xiao Xin. Mau kemana? Kamu tidak lihat? Anak kita dalam bahaya. Aku harus pergi menyelamatkannya. Ini adalah pilihannya sendiri. Anak muda harus menanggung akibat dari impulsnya. Lagi pula, saat seperti ini pergi ke sana. Banyak orang di lokasi. Semua orang berkumpul. Tapi apa? HMPH. Kau anak nakal. Sebelumnya kau bukan sok berani sekali? Kenapa kau tidak maju sendiri? Akhirnya menyuruh anakku maju dan mati. Kau ini anak sialan. Anak kalian memang sangat terburu-buru. Tapi setidaknya ini bisa dibilang ada rasa cinta tanah air. Jauh lebih baik daripada kalian. Kau ini bicara bagaimana sih? Kau sendiri tidak punya latar belakang dan kekuasaan, masih berani bicara tentangku. HMPH. Kenapa tidak bicara lagi? Sama saja seperti ayahmu yang tidak berguna itu. Tidak punya kemampuan, tapi masih berpura-pura. Kalau aku mendengar kalian mengutuk ayahku lagi.
Aku akan mengambil nyawa kalian. Berani? Semangat, sepupu. HMPH baik. Bagus sekali. Selamat kepada pemenang yang telah memenangkan pertandingan ketiga hari ini. Terima kasih semuanya. Datang saja dan bergabunglah dalam kesenangan. Ngomong-ngomong, saya akan mengajari Anda pelajaran di macan tutul Korea yang rusak ini. Aku akan turun sekarang. Ucapkan selamat tinggal. Dang. Pria ini. Ada aturan di arena pertempuran kami. Karena Anda sudah dengan sukarela naik ke panggung. Tidak ada alasan untuk turun. Apa? Saya. Kalau begitu kapan saya bisa turun? Aturan di arena pertempuran kami adalah seperti ini. Begitu naik ke panggung. Harus hidup atau mati. Maksudmu saya harus tetap di sini sampai saya kalah? Betul sekali. Lalu, jika saya tidak setuju? Hahaha. Tuan ini. Kami memiliki latar belakang di arena ini. Hari ini kebetulan adalah turnamen bela diri yang diadakan setiap 3 tahun. Dan akan disiarkan di media. Kalau kamu mengacau seperti ini, sebaiknya pikirkan akibatnya terlebih dahulu. Selesai? Kamu dengar tidak? Anak kita terjebak di atas panggung. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Tidak bisa ditahan. Dia yang naik sendiri, kan? Sekarang kakakku benar-benar selesai. Dia tidak akan mati. Anak ini, terlihat kamu memang pemula. Kamu sama sekali tidak mengerti aturan di arena ini. Begitu naik ke panggung, sekali lengah, bisa berbahaya bagi nyawa. Aku tidak mengerti semua ini. Tapi hanya karena dia bilang dia berjuang untuk negara naga. Saya akan menyelamatkannya. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan. Ini adalah Hansan dari Amerika. Ahli dalam seni bela diri dan MMA. Kondisi fisiknya sangat baik. Pernah memecahkan rekor di Amerika. Orang dari Dragon Country mati. Yahaha. Wah, popularitasku tidak cukup. Ahem. Xiaosu. Sial, kakakku bukan lawannya. Dengan kemampuan seperti itu, dia belajar dari adikku yang ketiga. Selesai. Kali ini benar-benar selesai. Kau memang sampah. Semua ini sampah. Mati saja, anak ini punya semangat. Kemampuan tidak sebanding. Semangat Dragon Country berakhir. Kita hanya bisa melihat ini. Pembersih asing. Yang Wei benar-benar menjengkelkan. Dengan kemampuan sekecil ini masih berani mengkritik orang lain. Aduh, mati saja. Iya. Kamu yang menyelamatkan aku. Kamu turun dulu ya. Sisanya serahkan padaku. Cepat turun. Bagaimana? Nak, kamu tidak apa-apa kan? Raja, saya baik-baik saja. Belum, saya masih bisa melihat apakah kamu baik-baik saja. Ayo, cepat bantu dia duduk. Pelan-pelan. Saya umumkan. Tuan ini, Anda tidak seharusnya masuk di tengah-tengah seperti ini. Saya sebenarnya sudah mau masuk. Apa bedanya masuk lebih awal atau lebih terlambat? Baiklah, saya mengumumkan pemenang untuk pertandingan ini. Lu Feng. Hei. Ketua, saya bilang si Lu ini hebat, kan? Ito akan segera tampil. Apakah dia bisa mengalahkan si Lu ini? Saya juga sedang memikirkan masalah ini, datanglah. Kamu ini benar-benar. Hai. Ketua, maksud Anda apa ini? Maksudnya apa? Tentu saja, biarkan bocah bernama Lu itu merasakan apa itu rasa gagal. Karena seni bela diri Taiji sudah punah. Saya harus mendapatkan seni bela diri yang hidup ini. Sepupu, jalan bela diri ini sangat mengesankan. Saya sudah bilang kepada kalian semua. Dia sangat hebat.
Samurai dari pulau segera akan tampil. Dia pasti akan mati dengan cara yang sangat menyedihkan. Ibu. Dia setidaknya telah menyelamatkan nyawaku. Bagaimana bisa kau berkata seperti itu? Apa? Dia hanya kebetulan menyelamatkanmu. Dia memang sudah harus masuk ke arena. Anak nakal ini terlalu ceroboh. Dia sama sekali tidak mengambil pelajaran dari kejadian pembantaian keluarga Lu. Aku bahkan tidak berani masuk 5 tempat ini. Apakah dia bisa masuk? Di pertandingan berikutnya pasti mati. Kak Feng, kamu harus baik-baik saja ya. Tidak heran sepupu sangat menyukai ini. Kebanggaan. Dia terlalu hebat. Aku tidak sebanding. Pertandingan hari ini adalah pertandingan terakhir. Dan juga penutup dari turnamen pertarungan ini. Selanjutnya, aku akan memperkenalkan ahli dari negeri pulau ini. Nona Ito Chiba yang dikenal sebagai si gila pertarungan. Kamu adalah Lu Feng. Kamu mengenalnya. Aku sudah mendengar kabar. Kudengar kamu mengalahkan cabang Jiangzhou dari Yesakura dengan kungfu Tai Chi satu tangan. Kamu juga bagian dari Yesakura? Aku seorang Ronin. Tidak terikat pada organisasi manapun. Tapi aku ada urusan dengan Yesakura. Aku pernah mendengar. Dunia kamu. Sebenarnya bisa dibilang bisa masuk ke dalam pandanganku. Sayangnya, kamu tidak bisa masuk ke dalam pandanganku. HMPH. Sepertinya kamu tidak berbeda dengan yang lain. Semua meremehkan aku karena tubuhku yang kecil. Namun tidak tahu bahwa aku sudah berguru kepada Tuan Yamamoto, seorang master Tai Chi. Di ibu kota, aku berlatih di bawah ajaran yang setia. Sebentar lagi, aku akan membuatmu melihat kepalamu terjatuh. Yama akan memasuki dataran tengah saya. Mulai dari seni bela diri kerajaan naga saya. Jenis hukuman dan senjata ini tidak berbeda dari invasi tahun itu. Karena Anda adalah milik mereka. Maka Anda juga pantas mati. Mendengus. Apa? Mari kita lihat segel yang sebenarnya. Mengapa? Kalian berdua. Baik. Kalian berdua memang orang yang berkarakter. Minumlah gelas ini. Menjadi saksi momen kemenangan dan kekalahan selanjutnya. Baik. Selanjutnya saya umumkan. Final dari turnamen seni bela diri ini. Sekarang resmi dimulai. Mulai. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi ini? Pulau apa ini? Wukong juga tidak lebih baik. Wah, Feng Ge, kamu menang. Kamu hebat sekali. Keterampilan Jia Yulu sudah dilatih hingga tahap ini. Inilah warisan tertinggi dari negara naga. Apa sih yang disebut kuat? Belum juga 3 kali serang, sudah dikalahkan orang kita hahaha. Betul juga ya. Mereka orang asing selalu memandang rendah seni bela diri kita. Sekarang akhirnya giliran kita untuk mengangkat kepala. Saudara, kamu adalah seorang master seni bela diri. Kamu adalah harapan kita di negeri naga, kan? Negeri naga tak terkalahkan. 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 Baik. Bagus. Aku awalnya pikir setelah menghabiskan tenaga berturut-turut kamu akan memberikannya begitu saja. Tidak kusangka kamu sama sekali tidak terpengaruh. Ternyata semuanya sudah diatur sebelumnya. Mereka tidak adil. Tidak heran orang-orang bilang pulau itu ingin masuk ke tengah. Jiangzhou adalah gerbang pertama negeri kita. Sekarang tidak kusangka malah dijadikan markas oleh sekumpulan brengsek ini. Ayahku di mana? Jangan. Tidak boleh bilang. Ini adalah kartu terakhir kita. Kalau kita kalah, kita akan dalam bahaya. Kamu takut apa? Aku bisa memberitahumu sekarang. Ayahmu masih hidup. Tapi saya khawatir dia sudah menjadi orang yang tidak berguna. Dia dikurung oleh kami di Ranah Shura Ekstreme 50 mil jauhnya dari sini. Shura Ekstreme Realm. Tempat apa itu? Hahaha. Anda dapat memahami bahwa itu adalah basis rahasia kami.
Ini juga merupakan base camp untuk menaikkan seluruh rencana. Ceritakan rahasia. Jadi, tidak takut aku menjebakmu? HMPH. Tentu saja tidak takut. Karena semua orang di sini harus mati. Kau mencari mati. Apa yang terjadi? Hehe. Harus diakui, anak ini memang punya sedikit kemampuan. Jika tidak menggunakan sedikit trik, memang sulit untuk mengalahkanmu. Tuan Songjie. Sepertinya Yin Yang San mulai menunjukkan efeknya. Apakah Yin Yang San itu pada waktu itu? Sepertinya kamu juga tidak bodoh, ya? Payung Yin Yang ini adalah dari Yang Tongde ini. Duta besar yang memberi kita ini. Kemarin orang-orangnya ingin memaksamu meminumnya. Namun karena kesalahan, kamu bisa melarikan diri. Sekarang aku ingin melihat apa yang akan kamu lakukan. Lupa memberitahumu. 20 tahun yang lalu, aku menggunakan payung Yin Yang ini untuk melawan ayahmu. Haha. Kalian benar-benar licik. Lalu apa pedulinya? Bukankah kamu juga akan mengalami nasib yang sama seperti ayahmu? Yang Hongde, kamu akan kecewa. Tuan Matsui, tolong saya. Senang. Lihat, bawahannya dari pulau yang disergap oleh Tuan Muda. Telah aku habisi sampai ke akar-akarnya. Bangkitlah. Mengapa pergi? Kita sudah kehilangan kekuatan. Kalau tidak, lebih baik bunuh diri. Ternyata kamu sudah siap-siap sejak awal. Aku benar-benar meremehkanmu. Ketua Songjing. Di mata kalian, aku Lu Feng hanyalah orang yang berani tanpa akal, ya? Kalian pikir kenapa aku datang untuk ikut bertarung? Apa bukan untuk ayahmu? Ayahku memang penting. Tapi seni bela diri di negeri naga ini semakin merosot. Sudah saatnya seseorang datang untuk menghidupkan kembali semangat negeri naga. Dan orang ini adalah saya, baiklah. Sangat baik. Jika kamu benar-benar memiliki badai bela diri, saya akan tantang kamu 1 lawan 1. Kalian berdua bukan disebut yang terkuat dalam berbalik melawan? Silakan serang bersama. Saya akan menunjukkan kepada kalian inti dari seni bela diri kerajaan naga Daxia saya. Kau adalah tuan muda yang terhormat. Tidak perlu mengambil risiko sebesar ini. Tidak apa-apa, kalian mundur saja. Kau mencari mati. HMPH. Apa yang terjadi? Apakah ini kekuatan yang tidak pernah membangkitkan semangat? Kau seharusnya sudah mati di zaman perang. Biarkan Anda hidup selama 80 tahun dengan sia-sia. Iblis ini pada manusia ini. Anda. Dengan baik. Serahkan padamu di sini. Saya akan ke klub Shura. Ya. Kecil Feng, kamu sudah tumbuh begitu besar. Ayah mengira tidak akan pernah melihatmu lagi. Ngomong-ngomong, Kecil Feng, Qiuling di mana? Tahun lalu kalian melarikan diri. Ayah bukan menyuruhmu untuk menjaga dia dengan baik. Mei Mei dan Nana. Tahun lalu kami tanpa sengaja terjatuh ke jurang. Aku terpisah dari Qiulian. Tapi segera aku akan mendapat kabar darinya. Sungguh sial.
Kami menemukan jejak Xiao Sumei. Kabar keberadaannya. Apakah ada kabar tentang Qiuling? Ada, sebenarnya ada. Tapi, Xiao Zhu, aku takut kamu tidak bisa menerimanya. Tidak bisa menerima kenapa? Nona Tang ada di antara kita. Benarkah? Putriku juga ada di sini. Iya. Ini adalah Nona Tang ini. Ah. Ini bukan barang saya? Benar, untuk mengambil barang bukti. Terpaksa membawa barang ini. Mohon pengertian, Nona tahu. Ternyata dia adalah tanda cintamu. Mengapa bisa begini? Kak Feng. Aku adalah adikmu. Apakah berita ini benar? Ya, Tuan Muda. Kami yakin. Berita ini benar-benar akurat. Tidak mungkin. Kita jelas sudah melalui begitu banyak bersama. Kita jelas akan segera bersama. Bagaimana bisa begini? Ini tidak benar. Yixing, kamu sebelumnya sudah melihat penilaian. Kita kan tidak ada hubungan darah. Saya minta maaf padamu. Fang Ge. Saat itu saya hanya mencari tes hubungan darah. Saya tidak sempat melihat hasil tesnya. Saya hanya mengucapkannya begitu saja. Tidak menyangka kita benar-benar saudara kandung. Tidak apa-apa, kalian ke depannya. Kita juga bisa bersama. Ayah, kami adalah saudara kandung. Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Siapa yang bilang kalian saudara kandung? Maksud Anda saya? Xiao Feng. Sebenarnya ini adalah rahasia antara saya dan ibumu. Ayah tidak pernah berniat untuk memberitahukan hal ini. Dan juga tidak ingin ada yang tahu. Tapi tidak menyangka keadaan berkembang seperti ini. Sudahlah, sudah saatnya aku memberitahumu. Aduh, apalagi si ini? Begini ceritanya. Aku dan ibumu dulu tidak bisa memiliki anak. Kita terpaksa mengadopsi seorang anak laki-laki. Anak kecil ini adalah kamu. Tapi tidak disangka setelah diadopsi tidak lama. Ibumu melahirkan Qiuling. Apa? Aku diadopsi? Jadi kalian tidak ada hubungan darah. Bisa menikah secara normal. Ayah, apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja itu benar. Ayah masih bisa menipu kalian? Anak muda menyambut ayah pulang. Kembali dengan jodoh yang baik. Selamat, anak muda. Selamat, anak muda. Anak muda. Xiao Feng. Mengapa mereka semua memanggilmu anak muda? Ayah, sampai saat ini, saya tidak akan menyembunyikan lagi. Sebenarnya saya adalah pemimpin gerbang dewa militer. Apa? Yaitu senjata penting negara itu? Gerbang dewa militer yang peringkat pertama di negara naga? Benar. Meskipun gerbang dewa militer sangat kuat. Tapi itu bukan nasib negara naga saya. King Luan memerintahkan. Mulai sekarang, semua orang di SHNWMN akan berlatih seni bela diri negara naga saya. Dan berganti nama menjadi Dragon Gate.